Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Bapak, Ibu jamaah Masjidul Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memasuki malam Ramadan yang ke-12. Dan juga kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan tarawih malam ini. Kami di sini akan menginformasikan penceramah dan juga imam sholat tarawih dalam pelaksanaan kegiatan tarawih pada malam hari ini. Insyaallah penceramah sekaligus imam sholat tarawih akan diisi oleh Ustadz Azam Sidki LC MSI. Terakhir kami menghimbau kepada Bapak dan juga Ibu untuk menempatkan dan meluruskan shaf saat sholat dilaksanakan, dan bagi para Bapak dan Ibu membawa alat komunikasi untuk dinonaktifkan terlebih dahulu atau di silent mode, serta menjaga kekhusyuan sholat tarawih kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Al-Mukarram Azam Sidki LC MSI kami persilahkan. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Tibtum wa taba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan kita pada malam yang ke-12 ya. Saya menuju ke sini tadi ada iring-iringan ambulan dengan bendera kuning ya di salah satu jalan. Kemudian hari Sabtu kemarin juga salah satu jamaah aktif di Masjid Al-Huda ya, Timah, juga baru saja meninggal pagi hari. Artinya kita wajib bersyukur kepada Allah, setidaknya sampai malam hari ini masih diberikan kesempatan. Tidak seperti saudara kita yang harus sudah menyelesaikan tugasnya di dunia dan mempertanggungjawabkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensi kesyukuran ini adalah bagaimana kita memaksimalkan amal soleh kita, sebagaimana Allah katakan kepada keluarga Daud, i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wahai keluarga Daud, beramallah syukra, sebagai pembuktian atas syukur ya. Semakin kita bersyukur, maka korelasinya adalah semakin bagus amalnya, semakin baik amalnya. Yang kedua, salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kita kelak dipertemukan oleh Allah di dalam syurga bersama dengan beliau, mendapatkan syafaat dari beliau. Selama ini kita baru bisa menziarahi makamnya saja ya, itu pun tanpa bisa melihat ke dalam, hanya bisa mengucapkan salam dari dekat. Ya, mudah-mudahan salam ini pada akhirnya mengantarkan kita bisa
tanda petik bersalaman langsung dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu impact dari puasa adalah la'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan kalau kita lihat ayatnya, maka la'allakum tashkurun itu didahului dengan dua perintah. Yang pertama adalah walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan. Iddah, adad, ma'dud, dan seterusnya. Iddah, bilangan. Memang secara teks, kalau kita bahas tafsirnya, iddah di situ bilangan bulan Ramadannya. Ya. Sampai Nabi menegaskan innama atau walakinnal 'amil innama yuwaffa ajrahu idza qada 'amalah. Seseorang disebut sebagai orang yang benar-benar beramal di bulan Ramadan itu adalah mereka yang menuntaskan bilangannya sampai akhir. Ya. Nah, sehingga dalam konteks menyempurnakan bilangan ini dihubungkan dengan wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kalau kita maknai dan kita tadaburi lebih dalam, maka membuat diri kita, menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur itu salah satu caranya. Yang pertama adalah terhadap Allah kita sering untuk membulatkan, menyempurnakan bilangan itu. Contoh, edaran tentang besaran zakat fitrah ini sudah ada, Pak. Dari MUI Jawa Barat itu, kalau saya nggak salah, 45.000 per satu jiwa. Jadi dihitung siapa yang masih punya jiwa, punya ruh hidup. Malam ini malam takbiran, malam ini lahiran, bayar nggak zakat fitrahnya? Bayar. Tetapi ada surat edaran lain yang kemudian besaran zakat fitrahnya adalah 50.000 dari beberapa ormas ya Islam yang besar. Saya teringat dengan kurang lebih 2 tahun yang lalu di WA oleh salah seorang jamaah, ibu-ibu gitu, Ustadz, saya mau nanya, berdasarkan edaran ini 45.000, edaran itu 50.000, saya pilih yang mana? Dalam hati saya beda goceng doang. Ya. Tapi mungkin ingin tahu kira-kira mengambilnya, memilihnya yang mana, dengan dalilnya dan seterusnya. Saya ikut yang MUI Pusat atau MUI Jawa Barat. Kemudian kita arahkan, ya. Pada akhirnya apa? Kalau kembali kepada ayat itu, maka setidaknya kita tidak perlu untuk tanda petik bertanya atau bahkan mempertanyakan. Tinggal kita sempurnakan saja bilangannya. Ya. 45.000 ini kan kalau uang 50.000 dikasih kan kembali goceng, Pak. Betul ya? Tapi kalau menyempurnakan bilangan gimana? Udah sempurnain aja 50.000. Kan begitu? Ya. Ada orang bayar zakat mal 2,5% dari 10 juta penghasilan berapa? 250.000. Ya kalau cuma sekedar zakat 2,5 selesai, gugur kewajiban. Tapi apa iya kita enggak tanda petik melebihkan? Apa iya kita kemudian melakukan hitung-hitung dengan Allah? Salat fardu 4 rakaat zuhur selesai, gugur kewajiban kita. Tapi perintahnya adalah walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan itu. Ya. Tilawah Al-Quran bukan yang penting 1 juz 1 hari. Nanti kalau Ramadannya 29 berarti gimana, Pak? 29 juz. Ujungnya khatam nggak? Ya. Apa salahnya nambah 1 juz supaya genap 30? Kan kira-kira gitu. Ya. Kalau kita bisa ibadah umroh yang posisi
hotelnya katakanlah dekat dengan Masjidil Haram, rizkinya Allah cukupkan, tapi lebih memilih yang lebih murah ternyata jauh begitu. Kenapa kita tidak ambil yang lebih dekat? Dalam konteks walitukmilul iddah, kita ingin mensyukuri semua yang Allah berikan tadi. Ya. Maka apa yang bisa kita maksimalkan dalam ketaatan, sempurnakan. Jangan pernah menghitung-hitung bilangan dengan Allah Subhanahu. Bayangkan kalau Allah tidak menyempurnakan bilangan nafasnya untuk kita, Pak. Kita cuma dikasih sekali tarik saja. Pas menghembuskannya nggak dikasih sama Allah, cuma setengah doang. Gimana rasanya? Ketika ayat dalam surat Al-Insyiqaq, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu adalah tanpa hisab. Allah saja terhadap amal kita, ada kemungkinan hamba-hamba Allah itu yang masuk surga tanpa dihitung lagi amalnya. Mau berapapun amalnya langsung surga saja. Allah tidak pernah menghitung amal kita. Kenapa kita perhitungan dengan amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa ente enggak duha? Semalam kan saya sudah tahajud. Allah, kenapa ente enggak tahajud lagi? Nah, semalam saya udah taraweh katanya. Saya enggak perlu tahajud lagi. Kenapa ente enggak Sya'ban, enggak Syawalan? Oh, saya udah Ramadannya udah full. Selesai. Kalau kita perhatikan semua amal itu kan amal-amal yang menyempurnakan. Adanya qabliyah ba'diyah menyempurnakan untuk yang wajibnya. Adanya puasa sunnah Senin Kamis, ayyamul bid, ya kan? Kemudian Syawal, fa'atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa 6 hari berikutnya di bulan Syawal untuk menyempurnakan, karena kasiyamid dahr, menyempurnakan Ramadan agar bulat pahalanya seperti orang berpuasa setahun lamanya. 30 tambah 6 kali 10, 36 tambah kali 10 berapa? 360 hari. Ya. Sehingga yang pertama membuktikan kita bersyukur kepada Allah adalah dengan tanpa melakukan perhitungan atas amal kita. Sempurnakan sesempurna-sempurnanya. Bahasa sederhananya kalau beramal nggak usah tanggung-tanggung. Nah, kalau di kantong sekarang ada duit yang lembaran merah 1, lembaran biru 1, lembaran hijau 1, lembaran ungu 1, sama yang bawa golok atuh, Pak. Kira-kira kalau ngerogoh kantong kepegang semua, yang kita masukin kotak infak yang mana itu? Hah? Yang mana ada goloknya? Ini ngajak berantem sama Allah bagaimana ini? Yang golok dimasukin itu kayak ngajak berantem sama Allah, kan begitu? Ya. Kalau ngasih sama Allah yang sopan, yang pakai peci, kan begitu, Pak. Kira-kira yang pakai peci duit berapa itu? Hah? 100. Masya Allah. Sempurnakan. Ya. Saya barusan ngisi tausiah iftar di daerah Pejaten Barat, ya. Asosiasi Pengusaha Rental Tenda Indonesia Aperti. Itu wallahu alam apakah sengaja atau keteledoran. Mengundang 100 sekian anak yatim, kemudian masing-masing mendapatkan snack box gitu ya. Kemudian ada satu yang saya rasa kurang menyempurnakan bentuk ihsannya penyelenggara kepada anak yatim. Itu snack boxnya nggak ada air putihnya, Pak. Sampai anak yatim keselak-selak pada minta ke pembinanya, pembimbingnya yang bawa mereka. Haus Pak Ustadz, haus Pak Ustadz. Terus disuruh ngambil sendiri masing-masing. Ya, kan ada sesuatu yang kayaknya kurang sempurna gitu, keihsanannya. Apa salahnya misalnya ada botol yang juga dimasukkan, atau katakanlah AMDK yang kemasan gelas lah yang dimasukkan dan seterusnya. Ini contoh sederhana. Kalau kita berbuat baik itu ahsan, yang sebaik-baiknya. Ya, kita sempurnakan semua kebaikan kita di bulan Ramadan. Ya, jangan tanggung-tanggung beramal di bulan Ramadan, jangan hitung-hitung beramal di bulan Ramadan. Satu. Yang kedua adalah walitukabirullah. Besarkan Allah. Ayatnya memang memerintahkan kita untuk banyak bertakbir tentang malam Idul Fitr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ya. Tetapi Allah itu kan sebagai simbol wujud. Dialah zat yang paling eksis, yang dia punya sifat wujudnya tanpa permulaan dan wujudnya tanpa akhir.
Wujud tanpa permulaan disebut dengan qidam, wujud tanpa akhir disebut dengan baqa. Dialah wujud qidam baqa itu. Allah simbol yang eksis, Allah simbol yang wujud, Allah yang ada, membesarkan yang ada. Anda akan pandai bersyukur, kata Allah. Kebanyakan orang susah bersyukur karena kenapa? Membesar-besarkan yang gak ada, Pak. Ada misalnya contoh sepele saja, seorang ibu misalnya ada acara arisan di rumah temannya. Dia lihat rumah temannya ini ada kolam ikan, ada akuarium. Kemudian dalam akuarium ada ikan arwana. Sementara di rumah dia sendiri nggak ada semua itu. Pulang-pulang dia cerita sama suaminya, "Ayah, tadi ibu baru dari rumah teman arisan. Di rumahnya enak banget, ada kolam ikan, ada akuarium isinya ikan arwana. Boleh nggak kita juga punya kayak dia?" Suaminya karena kesal ngelihat istrinya nggak pandai bersyukur, kata suaminya, "Jangankan arwana, tukulnya pun aku beliin buat kamu," kata dia. Karena mempermasalahkan yang nggak ada tuh biasanya membuat kita nggak pandai bersyukur, Pak. Betul nggak? Sudah banyak makanan tersedia di meja makan, hidangan berbuka puasa, apa aja ada. Es kuut ada, es teh manis ada, es teler ada, sampai ngelihatnya teler kita juga itu. Banyak banget makanan. Ya, gorengan apa aja jenis gorengan ada. Tahu isi, tahu bulat, ya, macam-macam, bakwannya dan seterusnya. Semua sudah terkumpul di atas meja, mencari yang nggak ada. Ini mana kormanya nih, kagak ada kan kormanya nih. Nah, bersyukur nggak? Nggak bersyukur. Memandang sesuatu dengan kacamata yang tidak ada membuat kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hubungan suami istri, memandang pasangan apa yang tidak dia punya membuat kita bersyukur? Tidak. Punya anak, kita menilai anak kita tidak sesuai dengan anak orang lain. Anak orang lain punya ini, anak kita nggak punya. Anak orang lain hebat, anak kita tidak hebat dalam bidang itu. Bersyukur kita? Tidak. Maka wala'allakum tashkurun. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membesarkan yang ada itu dan mengecilkan yang enggak ada. Lebaran, kalau kita membesarkan yang enggak ada seolah-olah enggak punya baju. Beli baju yuk. Buat apa? Buat lebaran. Mama enggak punya baju lagi nih sama sekali. Padahal di lemari itu 3 lapis raknya itu baju semua. Dibilang enggak punya baju misalnya gitu ya. Mempermasalahkan yang enggak ada. Padahal ada. Gitu. Begitu juga dengan konteks apapun, dalam dimensi apapun, mau di skupnya keluarga, mau di masyarakat, mau dalam konteks negara, dalam usaha, bisnis dan seterusnya, membesar-besarkan sesuatu yang tidak maujud, tidak ada wujudnya, membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang kufur. Nauzubillah min dzalik. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, konteks kesyukuran, ya. Allah Subhanahu wa taala kaitkan di awal ayatnya adalah dengan apa? Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Ya, di pertengahan ayat itu menjelang walitukmilul iddah, Allah ingatkan yuridullahu bikumul yusr. Allah itu menghendaki untuk kalian hanya kemudahan. Dan Allah tidak menghendaki atas kalian kesulitan. Apa ya kita nggak bersyukur juga? Semua yang Allah gilirkan, Allah hampirkan, Allah berikan kepada kita adalah semua tentang yang Allah mudahkan, jamaah sekalian. Apa yang Allah sulitkan buat kita? Bayangkan dengan umat-umat terdahulu. Dalam konteks taubat saja. Umat Nabi Musa, bagaimana cara taubatnya, Pak? Faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Bagaimana taubat bisa diterima di zaman Nabi Musa? Kata Nabi Musa, silahkan kalian bunuh diri kalian sendiri. Sekarang kita mau taubat ngapain, Pak? Tinggal istighfar, salat sunat taubat, kemudian munajat, nangis, menyesali, berjanji nggak mengulangi, tinggalkan semua urusan yang demikian. Fataba alaihim, Allah akan terima taubat. Innamat taubatu lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim. Mereka diterima taubatnya asal setelah melakukan sesuatu yang dilaksanakan, dikerjakan atas kejahilannya, enggak lama setelah itu langsung bertaubat kepada Allah, diterima taubatnya. Umat ini umat yang mudah.
Sholatnya nggak sampai 50 kali, Allah sudah mudahkan 5 kali dalam satu hitungan hari kita. Puasanya kita nggak sampai puasa wisal, puasa yang nyambung terus, dan tidak sampai ya berbulan-bulan, hanya 1 bulan Ramadan yang diwajibkan dan cukup sampai maghrib saja. Ya. Kemudian zakat kita cuma 2,5%, betul nggak? 2,5% ini kalau punya uang 1 juta berapa Pak? 25.000. Besar apa kecil? Ya lumayan bisa beli pulsa kan begitu. Naik dikit punya uang 1 juta, berapa 20%-nya? 2,5%-nya? Nah kalau 10 juta berapa? 250.000 gitu kan? 250.000 gimana? Besar apa kecil? Nah, sudah mulai mikir-mikir 2,5-nya dapat 1 baju gitu kan, 1 tas, mungkin 1 sepatu gitu kan. Punya uang 100 juta, tetap 2,5% kewajibannya. Cuman 2,5% dari 100 juta berapa? 2,5 juta. Mulai kepikir handphone baru kan begitu. Dapat uang 1 miliar, berapa 2,5%-nya? 25 juta. Enggak berubah 2,5%-nya. Tapi mulai terpikir 25 juta ini motor Honda Beat ini kata dia. Hah? Dapat duit 10 miliar, berapa 2,5%-nya? 250 juta. Hah? Betul? Ini dapat mobil listrik ini kata dia. Hah. Uang tidak dikeluarkan kesetrum dia kan begitu. Padahal jumlahnya sama-sama 2,5%, tapi memang begitulah kita. Seolah-olah ada sesuatu yang semakin besar yang harus dikeluarkan, tapi lupa melihat ada sesuatu yang semakin besar juga yang Allah berikan. Kenapa kita tidak mengatakan ada kemudahan yang terus Allah berikan itu sehingga kita pandai bersyukur kepada Allah? Jangan kemudian memandangnya, kok hidup saya semakin sulit, kok kayaknya Allah mempersulit saya, kok kayaknya hidup saya begini amat. Tapi banyak yang Allah sudah berikan kemudahan bagi kehidupan kita. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah tuh nggak pernah sama sekali punya kehendak kesulitan atas kita. Tidak mau Allah menyulitkan kita. Justru Allah selalu ingin memudahkan kita. Tsummas sabila yassara. Jalan kelahiran kata kita saja dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsirnya sabil di situ adalah jalan kelahiran. Kita aja dilahirkan dengan cara yang Allah mudahkan. Maka usi nafsi wa iyyakum. Pandanglah sesuatu agar kita pandai bersyukur itu dengan 3 konteks tadi. Kepada Allah sempurnakan semua kebaikan kita. Besarkan selalu yang ada yang Allah hadirkan. Jangan pernah mempermasalahkan yang enggak ada. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Hah? Ini baru lagi Pak. Belum Jumat besok lagi kan? Nah, apa kira-kira yang ketiga? Hah? Pandanglah bahwa hidup ini selalu dalam kemudahan dari Allah. Maka kita nggak akan protes, nggak akan ngeluh. Ya, yang ada adalah hanya bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur di bulan Ramadan. Ya, dan targetnya wala'allakum tashkurun itu dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.